positif terhadap teman sejawat, yaitu sesama kita, dan kepada siswa kita terlebihnya, Bapak Ibu. Di sini sering ini implementasinya adalah kepada penerapan budaya positif kepada siswa kita. Nanti di sini ada 5 posisi kontrol yang kita gunakan. Yang pertama dalam menerapkan budaya positif, yang kelima itu yang pertama, apakah kita guru sebagai penghukum? Yang kedua, apakah kita guru sebagai pemantau? Yang ketiga, apakah kita guru sebagai teman? Baru yang keempat, apakah kita guru sebagai satu lagi apa ya? Yang kelima ada posisi kontrol guru itu, yang kelima adalah manajer. Nah, dalam kalau kita kilas balik Ibu, dalam kita menghukum siswa kita itu penghukum atau teman atau sebagai manajer. Kalau di sini diharapkan Bapak Ibu kita itu adalah sebagai manajer. Kita harus bisa menjadi manajer kepada anak didik kita itu. Manajer itu seperti ini Bapak Ibu. Pada saat dia melakukan kesalahan, kita harus bisa menjadikan pelajaran kesalahan itu pada dia. Soalnya kita kan pikir kita kalau dia nggak ngerjain tugas, soalnya dia pribadi nggak ngerjain tugas, kau di luar aja. Ternyata bukan seperti itu Bapak Ibu. Setelah di luar kita berikan dulu yang di dalam anak didik kita pelajaran. Setelah itu harus kita selesaikan dia. Harus ada pendekatan yang harus digunakan pada dia. Misalnya kita harus memecahkan masalahnya itu, kenapa dia tidak mengerjakan tugasnya itu. Itu yang dimaksud dengan manajer Bapak Ibu. Misalnya seperti teman yang siswa yang berantem. Nah, seperti itu Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positifnya masih kurang jelas memang, tapi akan saya buka. Inilah modul-modulnya Bapak Ibu. Ini dia. Dalam menerapkan disiplin positif kepada siswa, kita harus tahu Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang kita ciptakan kepada anak didik itu. Nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita tanamkan kepada murid itu? Yang pertama ada di sini adalah kita sebagai manajer dalam menerapkan budaya positif itu, kita harus bisa memberikan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sudah kita tahu Ibu apa saja dimensinya. Ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Selain nilai-nilai profil pelajar Pancasila, ada juga di sini katanya IBO, Primary Years Program, atau yang disingkat PIP, yaitu ini yang diharapkan, yaitu sikap murid dalam kita menerapkan disiplin positif itu. Kita harus menciptakan motivasi atau motivasi internal dari dalam diri murid itu. Artinya dia mau berubah dari dalam dirinya sendiri, bukan karena tiruan dari temannya. Jadi sudah dia berubah, dia bisa memiliki sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan dari IBO. Selanjutnya ada 9 pilar karakter Indonesia, Heritage Foundation atau HM, yaitu inilah yang perlu kita tumbuhkan dalam penerapan
mendisiplin itu Bapak Ibu, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, sampai dengan kemandirian dan ada tanggung jawab. Pada saat kita mendisiplinkan mereka, nilai-nilai ini harus ada. Seperti misalnya guru agama yang anaknya yang tidak ke gereja itu kan bisa dimasukkan 9 pilar karakter ini, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Baru pendisiplinan yang kita lakukan itu menjadi petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidupnya, sehingga dia menjadi peduli, nalar, dapat bekerja sama dan berani, dan selanjutnya masih ada. Nanti bisa saya kirimkan Bapak Ibu kalau diinginkannya, bisa diminta dengan saya. Jadi penanaman budi pekerti juga sangat dipentingkan dalam budaya penanaman positif ini Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada juga di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikannya sudah tadi. Selanjutnya ada lagi restitusi, ini tadi Bapak Ibu. Katanya di modul ini sesudah memang saya pelajari, memang Bapak Ibu kalau soal pribadi, berarti kau ada yang 5 posisi kontrol itu berarti aku selama ini guru berguru. Ternyata yang diminta adalah kita sebagai manajer. Memang di sini agak menyesal juga Bapak Ibu. Saya pikir selama ini sikap yang saya buat itu sudah bagus, ternyata tidak. Setelah saya membaca modul ini, memang kita bisa menjadi manajer dalam mendisiplinkan mereka, menghukum tidak boleh Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu yang tadi yang saya bilang ada di sini, yaitu ini 5 posisi kontrolnya. Guru penghukumkah kita? Ini tadi nomor 4 ya, enggak saya sebutkan. Guru pembuat merasa bersalah kita tidak, dan lagi kalau pada saat kita menanamkan disiplin itu pada dia, baru sebagai teman kita, sebagai pemantau yang kita bagi mereka, yang diharapkan sebagai manajer. Jadi ada di sini kata-kata yang kalau dia penghukum katanya begini Bu, kalimat-kalimat yang digunakannya adalah begini: patuhi aturan saya, atau awas kau, awas gitu. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Seperti itu Bu, itu penghukum. Dia menggunakan nada tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Itu termasuk penghukum. Baru kalau kita sering kita bilang kalau dia terlambat, ini katanya tidak boleh kita usahakan Bapak. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang diharapkan itu kita harus bisa menjadi manajer. Pembuat merasa bersalah ini seperti ini kalimatnya Bapak Ibu. Kalau kita mendisiplinkan positif itu begini: Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu kalimat membuat si siswa merasa bersalah. Lalu teman, kita guru sebagai teman ya, mendisiplinkan mereka. Bahasa kalimatnya, ayolah bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini tidak bisa juga. Atau kita hanya pemantau ada data-data kita, berapa kali dia tidak mengerjain PR, berapa kali dia terlambat. Itu katanya kita pemantau, dan kita seperti kalimat itu tadi, lebih ke hanya terlambat. Berarti kita termasuk guru pemantau saja. Maksudnya di situ pada saat dia terlambat, kita harus langsung merangkul dia. Disiplin itu harus kita terapkan pada saat itu. Dan yang terakhir yang paling baik adalah manajer. Manajer itu seperti kita harus menyadarkan dia kenapa dia berperilaku seperti itu, kenapa dia sering terlambat, kenapa dia sering usir kepada temannya. Jadi kita
di sekolah, di kelas kita masing-masing, terlebih Bapak Wali kelas, kita mungkin sudah membuat aturan di kelas kita masing-masing. Jadi kalau di modul ini aturan itu mari kita ganti, katanya biar jangan murid itu terkata-kali, mari kita ganti yang harus kita yakini. Kamu harus yakin dengan kamu tidak melanggar ini, kamu pasti bisa seperti ini. Kalaupun dia katanya melanggar, kita juga harus tanya dia, kenapa kamu meyakini berbuat seperti itu? Jadi kita ganti aturan itu jadi yakin lah, biar mereka tidak seperti tertekan, katanya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, manajer ini menggunakan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai kalau guru anaknya terlambat, anak didiknya terlambat? Datang si Adi, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Seperti itu Bapak Ibu. Kalau seorang manajer, dia juga mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Seperti itu pada ya. Selamat pagi anak-anak. Berdoa selesai. Hari ini? Tidak. Semua hadir? Hadir. Semua hadir. Ya, terima kasih. Tetap semangat dalam belajarnya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dalam kelas ini. Keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas ini sama dengan aturan. Sering kamu dengar aturan, peraturan, peraturan. Tetapi kalau dia dikatakan seperti kalimat aturan, seperti menikah, ya. Seperti aturan itu hanya ibu yang buat dan kamu yang harus mentaatinya. Ya. Jadi di sini keyakinan kelas atau aturan itu nanti menjadi keyakinan kelas. Ibu mau kamu yakin di dalam diri kamu, ya. Ibu mau dari keyakinan itu kamu bisa berperilaku positif. Kamu bisa menanamkan budaya positif di dalam diri kamu. Positif itu apa artinya? Perilaku baik. Perilaku baik. Sekali lagi kalau ibu bertanya, tunjuk tangan ya. Tunjuk tangan, baru ibu persilakan baru menjawab ya. Oke. Positif itu yang baik. Yang baik itu yang harus kau tanamkan di dalam diri. Kenapa harus yang baik? Kenapa harus yang baik? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Mantap. Kenapa harus yang baik? Kenapa harus budaya positif yang baik itu yang harus kau tanamkan di dalam diri?
gampang juga jawaban. Kenapa harus yang baik itu kau tanamkan dalam diri? Apa? Bisa jawab. Kenapa kita harus berbuat baik? Supaya hidup kita lebih maju dan lebih baik. Iya, bagus. Biar hidupmu itu baik, biar hidupmu itu tenang, biar hidupmu itu aman, biar hidupmu itu bahagia. Makanya tanamlah yang baik di dalam dirimu. Oke, di dalam kelas ini kita harus menciptakan suasana yang tenang, nyaman, sehingga bahagia. Tidak ada lagi di dalam kelas ini yang muncul siswa membuli temannya, siswa mencuri barang temannya, siswa tidak menghargai temannya. Ya, oke. Keyakinan kelas itu tadi, aturan kelas itu kita ganti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat dan tidak boleh dilanggar. Ya.